Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para hadirin, pemirsa, para pecinta Aswaja Center NU Gedung Jajang Lumajang, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian aswaja kita, terutama dalam bidang sekte Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat-sahabati, rekan-rekan kita dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan ke-16, kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu apakah para imam di dalam tradisi Syiah ini mempunyai sifat maksum. Namun sebelum kita bahas tema ini lebih mendalam, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'un lillahi al-Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun anda berada, para pecinta Aswaja Center Gedung Jajang Lumajang, sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita bahas, yaitu tentang apakah para imam yang diimani oleh Syiah ini yang berjumlah 12 apakah mempunyai sifat maksum atau tidak. Sebelum masuk kepada tema ini, kita akan terlebih dahulu membahas hadis-hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya namun belum tuntas, dan insya Allah kita akan tuntaskan pada malam ini. Hadis-hadis yang dimaksud itu adalah hadis yang menguatkan keimaman Ali ibnu Abi Thalib dan keberpihakan dan bahwa khalifah atau khilafah itu merupakan hak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka salah satunya adalah berpegang kepada dua hadis yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama adalah hadis Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Ana Madinatul Ilmi, saya adalah kota ilmu, dan untuk masuk kepada kota itu maka harus melewati pintu. Dan tahukah kamu, ternyata pintu ilmu itu adalah Ali. Wa Ali Babuha. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang akan kita bahas adalah la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Bahwa suatu ketika Nabi akan memberikan royah, memberikan bendera perang kepada seorang laki-laki, di mana sifat dari seorang laki-laki ini adalah dia mencintai Allah dan Rasul, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasul. Kemudian melalui tangan laki-laki ini maka akan banyak negara-negara atau daerah-daerah yang akan masuk Islam. Baik pemirsa dimanapun anda berada, yang pertama adalah hadis Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa di dalam membedah hadis ini kita akan mencoba menggalinya dari dua
pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sanad, transmisi hadis. Kemudian yang kedua dari pendekatan matan, pendekatan teks, pendekatan kritik terhadap isi hadis itu. Pertama dari sisi transmisi hadis atau dari sisi sanadnya, bahwa ana madinatul ilmi wa ali babuha, itu adalah hadithun mat'unun fihi haitsu qala Yahya ibn Ma'in la asla lahu, bahwa hadis ini kualitasnya adalah la asla lahu, tidak ada dasar. Wa qala al-Bukhari annahu munkarun wa laysa lahu wajhun sahih. Imam Bukhari berkata mengomentari hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. Wa qala Tirmidzi munkarun gharib. Imam Tirmidzi menilai bahwa hadis ini adalah hadis mungkar gharib. Kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan hadis ini dalam kitabnya yaitu Kitabul Mawdu'at, yaitu kumpulan hadis-hadis palsu. Wa qala an-Nawawi wa adh-Dhahabi innahu mawdu'. Imam Nawawi dan Imam Az-Zahabi mengomentari hadis ini merupakan hadis yang maudhu', hadis palsu. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang berpegang teguh kepada hadis maudhu', ini tidak diperbolehkan. Wa tamassuku bil ahadithi al mawdu'ati mimma la wajha lahu, tidak boleh kita memegang atau menjadikan sesuatu dengan berdalil dengan hadis yang maudhu'. Ini dari sisi sanadnya. Kemudian dari sisi matan, kalau satu misal anggaplah kita mengandai-andai di sini, jika hadis itu dianggap sebagai suatu hadis yang sahih, satu misal, atau anggaplah itu sebagai suatu hadis perkataan Rasulullah SAW, maka kita akan mengandai-andai seperti ini, bahwa Islam ini merupakan agama yang dituntut kepada para pengikutnya untuk mendakwahkan. Nah, untuk supaya dakwah Islam ini menyebar dengan luas, maka dibutuhkan banyak personil. Makanya kemudian para sahabat itu, mereka di samping mempelajari Islam, mereka juga wajib untuk menyebarkan Islam. Kita tahu satu misal ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam di Yaman. Beliau dibekali ilmu-ilmu yang mumpuni. Dan tentu ini Mu'adz bin Jabal ini tidak ubahnya seperti pintu untuk menuju kepada kota ilmu tadi. Wa mal iftiradi bi sihhati hadzal hadis wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu fa min ad-daruri li intishar al-islam alla yakuna li madinatil ilmi babun wahidun bal abwabun muta'addidah yadkhulu minha kullu man arada an yaghtarifa aw yanhala min madinatil ilmi. Nah, seperti yang kita katakan tadi, memang untuk supaya agama Islam ini menyebar dengan luas, maka kita membutuhkan banyak pintu. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu semuanya kemudian menjadi pintu-pintu untuk membukakan bagaimana hakikat Islam itu kepada orang di luar sana. Ini kalau kita membahasnya dari sisi matan. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis la'utiyanna ar-rayata wadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Ini secara sanad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadzal hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jika dia dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka
kemungkinan besar status hadis ini adalah hadis sahih. Apalagi yang ada di dalam Sahih Bukhari. Namun yang kedua perlu kita kritisi juga dari sisi matannya, dari sisi isi hadis ini. Dikatakan dalam hadis ini, la'utiyanna rayata, saya akan memberikan bendera. Jadi Rasulullah SAW ketika perang biasanya memang mengutus beberapa sahabat, terutama sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan dalam perang, kemampuan dalam bertanding, itu ditugaskan untuk memegang bendera, memegang roya. Bukan hanya di perang yang dimaksudkan di sini, namun di semua perang. Nah, kebetulan ketika itu Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada rojulan, kepada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulahu. Laki-laki ini mempunyai sifat yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua sifatnya adalah yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki itu. Dan yang ketiga sifatnya adalah yaftahullahu ala yadayhi. Di tangan laki-laki ini maka daerah-daerah yang awalnya belum Islam itu maka kemudian akan ditaklukkan, akan masuk Islam. Ini tiga sifat yang ada di dalam hadis ini. Dan ternyata besoknya ketika bendera ini diberikan, ternyata diberikan kepada satu sosok yang namanya adalah Ali ibn Abi Thalib. Nah, saudara kita dari kalangan Syiah menyatakan dengan hadis ini merupakan wasiat secara tidak langsung oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan estafet. Dengan pemberian bendera kepada Ali bin Abi Thalib ini merupakan simbol pemberian estafet kepemimpinan dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita sebutkan tadi dari sisi sanad bahwa tidak ada masalah di sini. Hadisnya hadis sahih. Namun dari sisi pemahaman yang perlu kita pertanyakan di sini. Yang pertama adalah bahwa hadis ini dengan tegas menyebutkan sifat laki-laki tadi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kita akan mengandai-andai di sini bahwa perasaan cinta ini tidak ada hubungannya dengan persoalan imamah, persoalan khilafah, tentang suksesi kepemimpinan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian yang kedua, kita mengandaikan bahwa informasi dari hadis ini, laki-laki ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kemudian tidak menafikan cinta Allah dan Rasul kepada selain laki-laki itu. Buktinya bahwa di dalam teks-teks, baik itu berupa hadis, berupa Al-Quran, itu banyak sekali menginformasikan betapa Allah dan Rasulnya itu mencintai para sahabat yang lain selain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu misal, ketika Abu Bakar menemani Rasulullah SAW hijrah, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu sifat dari Abu Bakar itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati pasukan perang Badar, berkata, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai, yuhibbu, mencintai siapa? Alladzina yuqatilun, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Dalam hal ini adalah orang-orang ahli Badar, orang-orang atau pasukan-pasukan yang mengikuti perang Badar. Artinya bahwa cinta ini kemudian tidak melulu ditujukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namun juga ditujukan kepada semua sahabat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian cinta ini tidak mengidentifikasikan bahwa yang berhak kemudian menjadi suksesi, menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kira-kira hadis yang berkenaan dengan penguat sistem kekhalifahan atau imamah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menurut Syiah. Maka kemudian kita akan melanjutkan pada pembahasan apakah para imam yang dipercayai oleh Syiah ini mempunyai sifat maksum. Kita katakan pada pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa memang di dalam imamiyah ini, Syiah imamiyah ini, mereka menjadikan isu imamah, yaitu isu para imam ini menjadi isu sentral di dalam ajaran-ajaran mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa percaya kepada imam ini juga termasuk rukun Islam. Kalau kita tahu bahwa rukun Islam itu dibangun oleh 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, di dalam iman atau di dalam kepercayaan Syiah Imamiyah ini, mereka menambahkan satu, yaitu percaya kepada imam. Nah, posisi imam di dalam Syiah Imamiyah ini begitu sentral dan penting. Begitu pentingnya, maka kemudian seorang imam ini harus mempunyai sifat khusus, dari keturunan yang khusus, tidak sembarangan. Dikatakan di sini, innal imamata mansabun ilahiyun, bahwa imamah, imam ke-12 itu merupakan mansabun ilahi, merupakan jabatan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Bukan manusia yang melantiknya. Kalau kita presiden, yang melantik itu adalah manusia, yang memilih itu adalah manusia. Terkadang pilihan manusia itu salah. Namun ketika pilihannya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pilihan ini tidak akan pernah salah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah zat yang menciptakan manusia ini lebih mengetahui akan kemaslahatan manusia, apa yang terbaik bagi manusia? Wa huwal latiful khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengetahui bahwa kemaslahatan untuk manusia ini adalah salah satunya dengan cara mengutus para imam yang khusus kepada mereka. Innal imamata mansabun ilahiyun kan nubuwati, seperti kenabian. Fakama annallaha yakhtaru lin nubuwati man yasha'u, fakadzalika yakhtaru lil imamati man yasha'u wa ya'muru nabiyahu bin nassi alaihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilihkan nabi, mengutus nabi kepada umat tertentu dengan mempunyai sifat yang tertentu yang berbeda dengan orang kebanyakan, maka juga Allah Subhanahu wa taala ini juga mengutus seorang imam yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan tertentu dengan sifat yang tertentu pula, yang tentu berbeda dengan berbeda dengan orang pada umumnya. Wal imamu fi i'tiqadihim ma'sumun kan nabi. Dan imam di dalam kepercayaan Syiah Imamiyah ini mereka maksum. Mereka maksum. Maksum apa artinya maksum? Maksum adalah khuluwuhu mundu sigharihi minal kabairi was-saghairi ma dhahara minha wa ma batana, bal huwa aidan khuluwun minas sahwi wal ghaflati. Yang dimaksudkan dengan maksum di sini adalah mereka terjaga dari dosa-dosa kecil, dari dosa-dosa besar, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak, bahkan dari lupa, lalai, ini tidak mungkin. Sebagaimana para nabi ini maksum, mereka terjaga dari dosa-dosa itu,
wallahu ya'simuka minan nas. Maka para imam ini juga sama, memiliki sifat yaitu mereka terjaga dari pertama dari dosa kecil, dosa besar, dari lupa, dari lalai, dari tidak mengerjakan suatu kewajiban. Nah, kita lihat di sini bagaimana pengakuan para tokoh-tokoh Syiah di dalam menyikapi bahwa para imam ini maksum bagi mereka. Yaqulu Tusiyu, At-Tusi berkata, yajibu an yakuna al-imamu ma'suman minal qaba'ihi wal ikhlali bil wajibat. Wajib bagi imam itu memiliki sifat maksum dari perkara-perkara yang jelek, dosa-dosa, dari meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya wajib. Li'annahu law lam yakun kadzalik. Dan jika para imam itu tidak memiliki sifat maksum, lakanat illatul hajati qa'imatan fihi ila akhar. Maka tentu tidak ada bedanya, para imam itu tidak ada bedanya dengan manusia pada umumnya. Jika tidak ada bedanya antara mereka, maka tidak berhak menjadi imam, tidak berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada bedanya. Li'anna an-nasa innama ihtaju ila al-imam li'annahum ghairu ma'sumina. Sedangkan manusia secara umum itu membutuhkan kepada peran imam yang 12 itu. Mengapa? Karena mereka manusia ini secara umum tidak maksum, sehingga mereka tidak tahu mana yang maslahat bagi dirinya, mana yang baik bagi dirinya, mana yang buruk baginya. Nah, mereka membutuhkan petunjuk-petunjuk dari orang yang maksum tadi, yang mampu mengarahkan, loh ini loh yang baik untukmu, ini loh yang maslahat untukmu, jangan tinggalkan yang ini, kemudian hindari dari perbuatan-perbuatan ini. Itu yang bisa menjelaskan itu semua itu adalah imam yang maksum. Tentu dalam konteks setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengakuan dari At-Tusi. Kemudian pengakuan lain dari tokoh Syiah, salah satunya adalah Al-Khumaini. Yaqulu Al-Khumaini fi kitabih, nahnu na'taqidu anna al-mansaba alladhi manahahu al-a'immatu lil fuqaha'i la yazalu mahfuzan. Kita meyakini, kata Al-Khumaini, bahwa para imam ini ketika memberikan jabatan kepada ahli fikih itu tetap terjaga. Li'anna al-a'immata alladzina la natasawwaru fihim as-sahw aw al-ghafla wa na'taqidu fihim al-ihata bi kulli ma fihi maslahatul muslimin. Al-Khumaini melanjutkan di sini bahwa para imam ini tidak mungkin kita bayangkan di dalam pikiran kita itu mereka lupa, mereka lalai, mereka terjatuh pada dosa-dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Ini tidak bisa kita bayangkan. Kenapa demikian? Karena mereka ini dibutuhkan oleh para manusia secara umum. Kemudian yang kedua, bahwa para imam ini mengetahui mana yang menjadi maslahat, mana yang baik bagi para manusia secara umum. Ini pengakuan dari Al-Khumaini. Yang pertama kita tadi membacakan pengakuan dari At-Tusi, kemudian dari Al-Khumaini. Kemudian juga kita melihat di sini pengakuan dari Al-Kulaini. Wa yadai Al-Kulaini anna Ja'far As-Sadiq qala inna lillahi ta'ala ilmaini. Intinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala, ini menurut pengakuan dari Kulaini, perkataan ini disandarkan kepada Ja'far As-Sadiq, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai dua ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang diketahui oleh malaikat, diketahui oleh para nabi, diketahui oleh para rasul. Dan ini menjadi pengetahuan yang umum. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang hanya diketahui oleh para imam. Kalau dari sini seakan-akan kita memahami bahwa
ada posisi khusus bagi para imam, bahkan di atas para nabi, rasul, dan malaikat. Nah, bahkan di dalam kepercayaan mereka bahwa Al-Quran ini dibagi menjadi dua. Al-Quran yang kita baca ini merupakan Al-Quran yang somit, Al-Quran yang bisu. Kita tidak bisa memahami sesuatu dari yang bisu. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengejawantahkan, mampu menafsirkan, mampu menjelaskan apa maksud dari ayat Al-Quran yang dibacakan. Ini yang pertama, berarti Al-Quranus Somit, yaitu Al-Quran yang mushaf, yang berupa mushaf itu. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran An-Natiq, Al-Quran yang mampu berbicara. Wal imamu indahum huwal Quranun Natiq. Imam, para imam itu yang 12 itu merupakan Al-Quran An-Natiq, Al-Quran yang mampu berbicara, Al-Quran yang mampu menafsirkan, mampu menjelaskan maksud dari ayat tertentu. Amal Quranul Karim fahuwal Quranus Samit wala yufham as-samit illa bil audati ila natiq. Kita tidak mampu memahami Al-Quran yang kita baca itu kecuali kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang natiq, yaitu para imam itu. Alladhi huwal imam. Wa hum yufarriquna baina syari'ati wal haqiqah. Dan mereka membedakan antara syariah dengan haqiqah. Wa yaquluna anna syari'ata hiyal ahkam. Mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan syariah itu adalah hukum-hukum yang sudah diketahui oleh orang awam, yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, sholat, puasa, zakat, jual beli dan seterusnya. Itu adalah syariah. Ammal haqiqah atau al-ilm al-khas fala ya'lamuhu illa a'immatu ahlil bait. Sedangkan haqiqah itu adalah ilmu-ilmu yang hanya diketahui oleh para imam yang 12. Wa haula'i yatalaqqawna ilmal haqiqati bil wirathah wa tabqa sirran. Mereka mendapatkan ilmu haqiqah ini dari pewarisan, diwarisi dari Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mewariskan kepada Hasan Hussein dan begitu seterusnya. Dan ilmu ini, ilmu haqiqah ini tetap akan menjadi rahasia di antara mereka. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam keyakinan Syiah Imamiyah ataupun Syiah secara umum, mereka mempercayai bahwa para imam ini maksum. Maksum di sini maksudnya adalah terhindar dari dosa-dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Bahkan para imam ini terhindar dari sifat lupa, lalai, tidak melakukan kewajiban dan begitu seterusnya. Dan sebagai tambahan bahwa para imam ini juga mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Karena disitulah kemudian pentingnya para imam. Pentingnya para imam itu karena mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia secara umum. Sehingga kemudian kemaslahatan untuk manusia itu akan tercapai dengan petunjuk para imam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mencoba pada pertemuan yang akan datang mendiskusikan apakah betul para imam ini memiliki sifat maksum sebagaimana maksumnya para nabi. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada keterangan yang salah, monggo bisa dikoreksi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.